saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari kitab suci Injil Yohanes, pasal yang ke-12. Kitab suci Injil Yohanes, Perjanjian Baru, pasal yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 12, mulai dari ayat yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa." Kita membaca kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang bagaimana kesempatan terakhir dan kesempatan satu-satunya sudah ditangkap oleh seorang wanita namanya Maria. Sesudah itu tidak ada lagi kesempatan bagi dia memberikan minyak narwastu, parfum yang mahal itu, untuk dipersembahkan kepada Kristus. Saudara-saudara, inilah sesuatu harta yang penting bagi seorang wanita. Inilah sesuatu yang boleh dipersiapkan oleh pernikahan dia, yang begitu harum, yang begitu mahal. Diperkirakan arti daripada parfum itu senilai seluruh tahun bekerja, kumpulkan uang upah, baru bisa beli satu botol itu. Tetapi bagi dia, I myself is not important. Most important man in my life is my Lord, my God. Yang lebih penting dari diriku sendiri adalah Tuhan. Yang lebih penting daripada seluruh hidupku sendiri adalah hidup Yesus Kristus. Tuhan yang rela datang ke dalam dunia. Tuhan yang rela berkorban, menyangkal diri, lahir di dalam palungan. Dia datang untuk menyelamatkan aku. Maka jikalau aku tidak mengasihi dia lebih daripada mengasihi aku, terkutuklah aku. Saudara-saudara, justru terlalu banyak orang tidak mengerti arti hidup. Dan mereka selalu menganggap dirilah yang paling penting. Bahkan demi keuntungan diri, mereka menjual Kristus. Mereka menghina Kristus. Mereka mengejek Kristus. Mereka mematikan Kristus. Maria tidak demikian. Dia mengetahui my life is from God, and all the best in my life should be presented to God. Hidupku dari Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik di dalam hidupku adalah untuk Tuhan. Saudara-saudara, hanya dua macam manusia di dunia. Semacam manusia mempermainkan anugerah Tuhan. Kedua, menghargai anugerah Tuhan. Lalu hidupnya untuk Tuhan, sehingga dia bisa menjadi pemancar cahaya, kemuliaan, berkat Tuhan yang dibagi-bagikan kepada orang lain. Saudara-saudara, Maria mempunyai cara menangkap Yesus Kristus. Berbeda sekali dengan Marta. Maria mempunyai cara mengutarakan cinta kepada Tuhan. Berbeda sekali dengan Marta. Saudara-saudara, setiap kita yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, kita pun mempunyai cara mengutarakan kita, kembalikan cinta kasih, kehormatan dan syukur kepada Tuhan. Tetapi setiap orang berbeda.
Maria telah ambil kesempatan yang satu-satunya, kesempatan yang terakhir. Dan pada saat itu yang sadar kesempatan itu terakhir hanya dua orang, yaitu Yesus dan Maria. Pada waktu Yudas melontarkan kalimat yang kelihatan muluk-muluk, indah-indah. Saya paling takut orang yang fasih lidah, pintar ngomong, tetapi tidak pernah tahu apa yang ngomong itu benar atau tidak. Ada seorang Amerika dengar seorang anak muda di Indonesia berpidato. Wah, dia bilang anak ini pidato mirip Obama loh. Pinter ngomongnya loh. Tapi saudara-saudara, kalau kita bandingkan baik Clinton, baik Bush, atau baik presiden-presiden yang lain, mereka pidatonya tidak pernah seperti Obama lancarnya. Karena apa? Karena Obama pernah di Indonesia. Saudara-saudara, orang kalau ngomong pinter, lancar. Tapi saya mau tanya, setelah pinter ngomong, apa yang dikerjain? Apa yang dikerjakan? Semua sangat eloquent. Semua sangat lincah, sangat pinter ngomong. Tapi tidak kerjakan. Waktu saya masih umur 8, saya berada di kelas 3 SD. Di Tiongkok, di lantai ke-4. Nah itu gedung yang 7 lantai. Kelas 3 dibagi di lantai ke-4. Lalu seorang guru mengajar. Di tengah-tengah pengajarannya itu dia mengatakan berapa kalimat. Saya ingat lupa sampai sekarang. Di dunia ini ada berapa macam orang. Ada semacam orang ngomong terus tapi tidak kerja. Wah, saya tertarik sekali ya. Ngomong terus tapi tidak kerja. Macam kedua, kerja terus tapi tidak ngomong. Tapi tidak ngomong. Yang pertama ini tangannya rusak kali ya. Yang kedua ini bisu kali. Dan ada macam ketiga, tidak ngomong juga tidak kerja. Tangan rusak, mulut bisu. Dan keempat yaitu ngomong dan kerja. Lalu dia tanya, 4 macam orang ini yang mana lebih baik? Saya tidak ngerti. Yang bisu lebih baik atau yang tangan patah lebih baik? Atau bisu dan patah tangan lebih baik? Atau dua-dua kerja lebih baik? Saya tidak ngerti. Lalu dia mengatakan orang Jerman tidak banyak ngomong tapi kerja. Orang Cina banyak ngomong tapi tidak kerja. Wah, mati gua. Nah, di dalam pembahasan itu saya mulai mikirkan saya ini macam apa? What sort of people I am? I introspect myself. I evaluate myself. Lalu saya mikir lagi. Kalau sekarang saya tidak beres. Masih umur 8. Waktu saya sudah umur 80. Saya menoleh ke belakang. Dan tanya kabar sendiri. Saya orang macam apa? Saudara-saudara, kalimat-kalimat guru itu. Waktu saya masih umur kecil 8. Mempengaruhi saya sampai sekarang. Nah, saya berani berkata kepada Tuhan. Saya tidak berani menjadi orang yang terus ngomong tapi tidak kerja. Saya juga tidak mampu bekerja tapi tidak ngomong. Bisa mati tidak ngomong. Kita diberikan kata-kata. Kita diberikan tangan bekerja. Tapi bagaimana kita mengatur keseimbangan ini? You should do more than you talk. If you talk more than you do, that is something wrong. And you only talk, never act. Itu namanya NATO. NATO. Never act, talk only. Itu namanya NATO. Saudara-saudara, di sini kita melihat Maria itu hampir tidak pernah dengar kalimat satu. Di dalam seluruh kitab suci, engkau dengar kalimat-kalimat banyak orang, khususnya orang-orang laki-laki. Perempuan yang dicatat di Alkitab, yang paling banyak bicara itu adalah seorang namanya Rahab. Tapi perkataannya beres. Dia seorang Yeriko, seorang pelacur. Dari kotanya, kota kafir. Dari kedudukannya, seorang pelacur yang profesi paling rendah, paling hina, paling dicacatkan oleh orang lain. Tapi waktu dia bicara semua beres.
Orang boleh mempunyai profesi yang rendah, boleh mempunyai latar belakang kebangsaan atau kedudukan ras yang dihina. Tetapi mungkin orang yang dihina, orang yang profesinya rendah, mengeluarkan kalimat yang tinggi. Kita tidak boleh menghina siapapun. Di dalam seluruh kitab suci, perempuan yang paling banyak kata di dalam pembicaraan itu Rahab. Sesudah itu adalah seorang ratu, namanya Queen of Sheba. Saudara-saudara, dan saya membandingkan the sayings out from the mouth of the women. Akhirnya saya menemukan salah satu orang yang paling sedikit ngomong, itu adalah Maria di dalam kota Betani. Maria yang mengandung Yesus Kristus, seorang perawan yang dipakai Tuhan meminjam rahimnya untuk inkarnasi Yesus Kristus. Itu juga tidak pernah banyak ngomong. Tapi pada waktu dia bicara, dia membicarakan syair yang terindah dari mulut wanita, yaitu the songs of the Magnificat. Magnificat itu magnify. I magnify the name of my Lord. I rejoice in the one who is my Savior. Dia membesarkan nama Tuhan. Dia membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dia bersuka cita di dalam juru selamat. Saudara-saudara, syair yang disebut Magnificat khususnya menjadi satu syair yang penting di dalam literatur Latin, telah diambil menjadi sesuatu yang diisi musik oleh orang-orang zaman barok ratusan. Dan Johann Sebastian Bach sendiri menulis sebuah kantata yang berjudul Magnificat. Lagunya indah luar biasa, karena ini semua mengingat Maria, ibu Yesus, seorang anak perawan yang tidak pernah menyentuh lelaki mana-mana. Begitu suci, akhirnya dipilih Tuhan menjadi bunda daripada juru selamat. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimat yang dibicarakan itu kalimat yang terindah. Saudara-saudara, it doesn't depend on how much do you talk, but what is the meaning of the words spoken out from your mouth. Saudara-saudara, dan Maria di sini adalah Maria yang hampir tidak pernah ngomong. Yang saya catat, satu-satu kalimat yang dia pernah katakan dan ditulis di kitab suci hanya adalah, jikalau Tuhan datang sebelumnya, saudaraku tidak akan mati. Nah, itu kalimat satu-satunya. Tetapi pada waktu dia memecahkan, dia mentuangkan minyak narwastu yang mahal ke dalam diri Yesus Kristus. Saat itu seluruh dunia cuma 2 orang yang mengetahui kesempatan itu adalah kesempatan yang terakhir. Pertama, Yesus. Kedua, dia. Alangkah indahnya jika di dunia ada orang yang mempunyai perasaan sama dengan Kristus, mempunyai pandangan yang betul-betul sinkron dengan Yesus Kristus. Pada saat itu kita boleh mengatakan Yesus was not lonely because somebody beside him knows what he feels, knows what he knows. Saudara-saudara, Maria adalah orang satu-satunya yang mengetahui bersama dengan Yesus. Apa yang diketahui? Yaitu, aku tidak sering ada padamu. Aku tidak sering berada di tengah-tengah engkau. Tetapi orang lain kira enggak. Saben hari ketemu Yesus. Selama 3,5 tahun ini, saben kesempatan, saben hari dia ada. Dan kira ini akan terus. Saudara-saudara, banyak orang melupakan kesehatan tidak tentu sering ada pada dia. We always think that everything will happen just like now. We even do not know probably our opportunity is now final. Mungkin terakhir. Maka pada waktu dia pecahkan narwastu itu, maka Yudas berkata, kenapa tidak dijual? Ini bisa laku 300 dinar. Lalu boleh bantu orang miskin banyak. Orang yang sudah memberi persembahan lalu disikat seperti ini. Orang yang sudah mengumpulkan uang sampai 1 tahun lalu mencintai Tuhan, memecahkan botol itu di hadapan umum, sekarang dipermalukan oleh Yudas. Saat Yudas mengatakan kalimat itu, Yesus harus berbicara. Kalau Yesus tidak berbicara, Maria akan dihina oleh semua orang.
Engkau kurang cinta kasih sama orang miskin. Engkau tidak melakukan diakonia. Engkau tidak mempunyai peri kemanusiaan. Banyak orang miskin. Saudara-saudara, waktu kita membangun gereja yang besar, juga ada orang mengatakan, kenapa bangun gereja? Itu uang menolong orang miskin Jakarta. Bisa bantu berapa banyak? Saya diam aja. Dulu di kota Calcutta di India. Waktu itu Calcutta mempunyai 6 juta manusia. Itu kira-kira 45 tahun yang lalu. 6 million people. At that time supposed to be one of the biggest population city in the world. Lalu orang Amerika menolong. Karena di dalam 5-6 juta lebih. Itu ada kira-kira 10.000 beggars. 10.000 orang yang menjadi pengemis di tengah-tengah jalan. Lalu orang Amerika mengatakan, mesti kasihan sama dia. Mari kita bikin satu program untuk membasmi kemiskinan. Orang miskin dikasih uang untuk bantu mereka. Setelah bantu 5 tahun kemudian diperiksa, dihitung lagi. Orang miskin di situ dari 10.000 menjadi 100.000. Karena apa? Ada orang bantu. Saya juga mau jadi miskin. Saya juga mau menjadi miskin. Saya tidak setuju sekolah teologi menerima murid sebanyak mungkin hanya karena mereka miskin. Mereka mau melayani Tuhan, tidak panggil. Yesus cuma panggil 12 orang. Tapi ada orang yang mau bikin sekolah teologi. Ribuan orang. Lalu dia anggap dia sukses. Lalu sampah pun diterima. Akhirnya waktu lulus semua merugikan gereja. Merusak gereja. Saudara-saudara sekalian. Pikiran semacam ini banyak orang tidak ngerti. Karena orang mempunyai sesuatu hati nurani. Yang lemes hati nuraninya. Sangat cepat terkait. Sangat cepat untuk digerakkan orang yang mutunya bagus. Let's help the poor people. Yudas memakai psikologi ini untuk menghancurkan, untuk menyerang orang yang mencintai Tuhan. Maria mengumpulkan uang sepanjang 1 tahun, upah kerja yang tidak dipakai untuk memberikan minat narwastu untuk Yesus Kristus. Diserang dengan, kenapa tidak jual itu? Kenapa tidak jual 300 dinar? Kenapa tidak menolong orang miskin? Di dalam keadaan begini, suara laki-laki lebih keras dari suara perempuan. Suara mayoritas akan menindas suara minoritas. Seorang perempuan yang cinta Tuhan sekarang dipermalukan di hadapan umum. Saat ini Yesus menjawab, biarlah dia memberikan minyak ini kepada saya. Saya mau terima. Yesus satu-satunya yang berhak menerima persembahan yang terbaik di dunia. Yesus satu-satunya yang berhak memakai orang paling pintar menjadi hambanya. Saudara-saudara, banyak orang di dalam zaman yang lampau mempunyai pikiran kalau seorang mau melayani Tuhan, jangan yang paling pintar. Yang paling pintar supaya jadi politikus. Akhirnya tidak jadi poli, tetapi jadi tikus. Saudara-saudara, banyak orang paling pintar jadi profesor, orang paling pintar jadi pedagang, jadi konglomerat. Yang sekolah dah lulus suruh jadi pendeta saja. Saya melawan kalimat ini sejak saya umur 15. Di dalam masa saya masih remaja, saya melihat banyak orang yang tidak lulus, yang tidak beres mau menjadi pendeta. Saya sangat benci. Dan saya akhirnya berkata, Tuhan, saya mau menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya mengharapkan orang paling pintar menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan pada waktu saya masuk sekolah teologi, saat itu ada orang mengatakan, orang ini kok mau sekolah teologi? Orang ini bagus loh. Dia waktu itu, maaf ya, ganteng loh saya. Waktu itu saya fasilitanya bagus. Waktu itu saya menjadi pemimpin di sekolah. Menjadi pemimpin daripada murid-murid semua. Dan orang semua menghargai saya. Tapi saya menyerahkan diri. Lalu di dalam khotbah kebaktian saya selalu menantang yang paling pintar menjadi hamba Tuhan. Give your best to the Lord. Give the best. Return to our Creator. Because He deserves the best. Tuhan berhak memakai yang terbaik. Amin. Otak yang terbaik kenapa dipakai oleh Bill Gates? Kenapa dipakai oleh Apple?
Kenapa dipakai oleh Macintosh? Kenapa dipakai oleh Microsoft? Apakah mereka penciptamu? No. Apakah mereka memberikan keselamatan kepadamu? Tidak. Biar yang terbaik mengaku hanya satu bos. In my life there is no boss. As my creator, my redeemer, Jesus Christ is my master, my boss. Maria mengerti ini. Waktu dia memberikan yang terbaik untuk Yesus Kristus, Yesus juga mengerti ini. Lalu Yesus mengkoreksi Yudas, jangan menekan dia, jangan ngomel kepada dia, jangan mengkritik dia. Biarlah perempuan ini memberikan minyak narwastu kepada saya, karena dia siapkan ini untuk hari kuburnya saya. Saya sangat tersentuh dengan kalimat ini. Karena dia mempersiapkan ini untuk saya dikuburkan. Yesus mati, dikuburkan dan bangkit untuk keselamatan. Berarti dia mengurapi sesuatu peristiwa dari seorang yang akan menjadi juru selamat. Kalimat ini kalau ditelusuri menjadi satu hal yang besar dalam teologi. Siapakah yang berhak mengurapi seorang yang menjadi juru selamat? Dia pasti adalah the highest priest. Dia adalah seorang imam yang paling besar. Saudara-saudara, maksudnya Yesus sedang ditabiskan menjadi juru selamat. Dan yang dipilih oleh Tuhan bukan laki-laki. Dipilih Tuhan seorang wanita dari Betani. Ini kalau ditelusuri lagi menjadi satu hal yang mengagumkan sekali. Ini diakui oleh Yesus. Saya sedang diurapi oleh seorang perempuan yang mempersiapkan minyak ini untuk saya dikuburkan. Saudara-saudara, lalu dari situ saya memperkembangkan satu pikiran yang mungkin teolog-teolog lain tidak tentu setuju. Tapi saya rasa signifikansinya, mari kita pikir bersama. Waktu Yesus inkarnasi, Tuhan pilih seorang perempuan yang namanya Maria untuk dipinjam rahimnya sehingga Yesus menjadi manusia. Waktu Yesus dikuburkan, Tuhan pilih seorang perempuan namanya Maria untuk mengurapi dia dengan minyak narwastu. Waktu Tuhan sudah bangkit pula, Tuhan memilih seorang perempuan yang pernah diusir 7 setan keluar dari tubuhnya menjadi orang pertama mendengarkan utusan penginjilan. Apakah ini hal yang kebetulan? Saya kira tidak. 3 ladies chosen by God to be the one who give birth to Jesus Christ, the incarnated Word. Another lady chosen by God to anoint him before his burial. Another again lady chosen by God to listen to the first proclamation of sending to preach the gospel to the world. Dan kebetulan atau pimpinan Tuhan, tiga-tiganya Maria. Maria perawan, Maria Betani, Maria Magdalena. Tuhan tidak menghina wanita. Tidak ada agama yang menghargai wanita lebih daripada kekristenan. Meskipun di dalam kekristenan kita tidak mengizinkan wanita menjadi pemimpin. Kalau ada laki-laki, wanita tenang dulu. Kalau ada laki-laki, wanita tidak perlu menonjolkan diri. Biar laki-laki yang menjadi pemimpin. Karena kepala wanita adalah laki-laki. Yesus Kristus mempunyai kepala Allah Bapa. Allah Bapa adalah kepala dari Kristus. Kristus adalah kepala dari gereja. Dan laki-laki kepala dari perempuan. Suami kepala dari keluarga. Ini adalah same level but different order. Sama rata kedudukannya, tapi beda ordonya. Saudara-saudara, jangan kita kira dalam kitab suci menghina perempuan. Tidak pernah. Manusia laki-laki dicipta menurut peta teladan Allah. Manusia perempuan juga dicipta menurut peta teladan Allah. Laki-laki dan perempuan sama rata adalah mempunyai peta teladan Allah yang mempunyai kedudukan yang serata adanya. Tetapi laki adalah kepala perempuan, suami adalah kepala istri,
suami, ada kepala keluarga. Ini tidak usah ditawar. Kecuali laki-laki itu lupa dia laki-laki. Ada nggak? Ada juga. Kecuali laki-laki tidak berkonfidensi menjadi pimpinan dalam keluarga, maka Tuhan kadang-kadang mengizinkan perempuan ambil alih. Pada waktu di dalam Alkitab kita melihat bahwa laki-laki melupakan kewajiban mereka, Tuhan memilih wanita untuk menggantinya. Kasusnya seperti Deborah, saudara-saudara. Nah, ini satu kasus khusus, tetapi Tuhan tidak menghina wanita. Maka hari ini saya mengkupaskan 3 Maria. Mary the Virgin, Mary from Bethany, and Mary Magdalena. Ketiga wanita ini satu dipakai untuk kelahiran Yesus, satu dipakai untuk pengkuburan Yesus, dan satu dipakai untuk kebangkitan Kristus, utus dia untuk mengabarkan Injil. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Yudas mengkritik, menghakimi Maria, Yesus tampil ke depan membela dia. Jangan menyusahkan perempuan ini. Jangan engkau mengkritik dia. Dia sedang memakai minyak narwastu ini untuk mempersiapkan saya hari dikuburkan. Saudara-saudara, engkau betul-betul menghiraukan orang miskin? Engkau betul-betul mencintai orang miskin? Jikalau iya, saya kasih tahu, engkau sering ada orang miskin di sekitarmu, tapi engkau tidak sering ada saya. This is a rare opportunity. This is the very, very rare opportunity that you rarely to have me to be with you right now. That is the reason. Let her do it. Saudara-saudara, setelah selesai peristiwa ini, maka Maria mendapatkan hibur. Dia sudah buang semua uang. Dia sudah hancurkan botol itu. Dia sudah keluarkan parfum itu. Sehingga seluruh rumah menjadi harum sekali. Dan di dalam catatan lain, Yesus berkata, biarlah dia kerjakan ini. Karena pada waktu Injil dikabarkan ke seluruh dunia, peristiwa ini juga sekaligus akan disebut. Saudara-saudara, orang yang mencintai Tuhan tak mungkin dilupakan oleh Tuhan. Persembahan-persembahan kita yang betul-betul dari hati yang penuh ucap syukur kepada Tuhan tak mungkin menjadi sia-sia. Everything you give, everything you sacrifice, you put on the altar will be remembered by God. Saudara-saudara, uangmu yang kau serahkan kepada pelacur, hancur. Uangmu yang kau serahkan kepada orang-orang yang tidak benar, hancur. Uangmu yang engkau serahkan untuk pekerjaan Tuhan akan diingat untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kecuali kita mengikuti pimpinan Tuhan dan tidak pernah puaskan diri, maka kita akan segera mundur, segera menyusut. Tapi kalau kita terus berkembang dan terus takut, taat dan lihat pimpinan Tuhan, Tuhan masih akan memakai kita. Saudara-saudara, memang sudah zamannya untuk saya boleh pensiun, boleh lega-lega, kaki taruh di atas kursi, lalu kipas-kipas begini. Tapi ada apa? Masih begitu sibuk. Saudara-saudara, dari minggu lalu pagi jam 6 sampai sekarang, saya cuma di rumah 6 jam. Saya keliling-keliling 6 jam. Dan minggu ini jatuh 3 kali. 2 kali mau naik mimbar, jatuh. 1 kali di Hong Kong. Waktu saya lagi hitung uang, busnya mendadak stop. Saya mau memberikan itu, dan saya jatuh ke belakang. Seluruh tubuh digeret di tengah-tengah gravititas. Dan kepala saya kurang sedikit terbentur. Bus berhenti. Dan sopirnya cepat-cepat turun. Lihat orang tua jatuh. Dia bilang, bagaimana? Saya bilang, jalan terus, tidak apa. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kekuatan, why not? Kalau Tuhan masih kasih kemungkinan, why not? Tuhan masih kasih kesempatan, why not? Why stop? Why rest? Why you think about yourself? You think about your own goodness, your own profit? No. We think about God's kingdom. Kehendak Tuhan yang jadi. Kerajaan Tuhan yang datang. Dan rencana Tuhan yang dikenapi di dalam tubuh kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, waktu Yesus Kristus berada di dunia, hanya Dia sendiri tahu
kesempatan sudah mau habis. Dan hanya Maria tahu ini kesempatan terakhir. Pada saat itu semua orang tertidur. Karena Petrus pikirnya, nah kalau Yesus masuk Yerusalem dan akhirnya mendadak nasibnya datang menjadi raja, saya jadi perdana menteri. Yudas mengatakan, kalau Yesus jadi Mesias, saya menjadi menteri keuangan. Semua orang pikirnya sendiri. Semua orang tidak tahu Yesus ini kali datang untuk mati, bukan untuk menjadi raja. The opportunity will be over and no more. This is the last chance. Pada waktu kesempatan terakhir itu sudah tiba. Yesus tahu tapi tidak bicara. Dan yang satu lagi tahu, Maria. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Yang saya lihat dari kitab suci sangat berbeda dengan orang-orang lain melihatnya. Yang saya khotbahkan sangat berbeda dengan komentari-komentari yang you baca. Saudara silakan beli komentari sebanyak mungkin. Commentary on the Gospel of Saint John. Silakan baca. Nah, engkau ikut lagi ke bagian di sini. Engkau menemukan banyak pimpinan Tuhan dan pencerahan dari firman Tuhan yang indah kepada kita. Saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus terakhir mau naik ke atas kayu salib, dia melihat ada satu orang yang benar-benar mencintai dia. Benar-benar mengambil kesempatan mengurapi dia. Saudara-saudara, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Dan saat itu sudah selesai Maria mengurapi Yesus. Di tengah-tengah jalan ada orang Yunani datang bicara sama seorang murid Yesus Kristus namanya Filipus. We want to see your master. We want to know your professor. We want to listen to the teaching of your teacher. Filipus, saya dari Athena. Filipus, saya orang Greka. Orang Greka mau kenal Yesus. Maksudnya apa? Filsafat dunia sekarang tertarik oleh firman Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam sejarah sejak abad 13 dan sebelumnya pernah ada, dan sampai abad 22 buku lagi. Judulnya adalah Between Athens and Jerusalem. Buku yang berjudul Athena dan Yerusalem. Athena dan Yerusalem. Hebrew and Hellenistic. Hebrew adalah Ibrani. Hellenistic Yunani. Hebrew orang Yahudi. Hellenistic orang Yunani. Kedua kebudayaan ini mempengaruhi dunia terlalu besar. Saudara-saudara, engkau belajar logi. Engkau belajar biologi. Engkau belajar geologi. Engkau belajar patologi. Engkau belajar psikologi. Logi. Pengaruh siapa itu? Pengaruh Yunani. Tapi engkau berkata, saya beribadah kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, keselamatan, dan segala sesuatu teologi. Pengaruh siapa? Pengaruh Ibrani. Jadi mau tidak mau, seluruh kebudayaan Barat dipengaruhi oleh dua ini. Satu Ibrani, satu Yunani. Dan Ibrani akhirnya menemukan seorang nama Yesus. Datang menyimpulkan seluruh perjanjian lama dan membuka jalan untuk perjanjian baru. Ibrani. Sedangkan setelah Sokrates mati 400 tahun kemudian, ada orang Yunani datang mencari Filipus, mau ketemu Yesus. Bagi saya, it is not a very common thing. It is something significant in the history. The meeting between the culture of Jerusalem and Athens. Tetapi saudara-saudara, sudah membaca di sini, mereka bilang, ayo cari, saya mau ketemu Yesus. Filipus pergi cari Andreas. Ayo Andreas, ini lo mau ketemu Yesus. Lalu Filipus dan Andreas bawa orang Yunani ini untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Maksudnya apa sih? Maksudnya orang-orang Yunani sekarang mau dengar filsafat yang lebih tinggi daripada apa mereka miliki. Semenjak Sokrates, Aristoteles, Plato,
Kritos, daripada Heraklitus, daripada Maimonides dan semua itu, semua Parmenides, Lucretius dan semua yang sudah ada. We want to know something about Jesus. We want to understand what is the teaching of Jesus, because so different, so qualitatively different. He's talking about heaven. He's talking about eternity. He's talking about God. Who is God? His Father. How come a man called God his Father? We never do this. And he performed miracles. He healed all the sick people. And he cast out the demons. These things never happened in Greek history. Never happened among our philosophers, our Greek people. We want to see this one. Waktu mereka mau bertemu Yesus, kalau engkau ada orang pintar seperti orang Greek datang cari, senang tidak? Waduh, kalau seorang dosen yang mengajar di Universitas Gajah Mada, lalu ada seorang datang dari Amerika, we want to invite you to give lecture in Harvard University. Senang tak? Harvard? Wah, kepala bengkak 2 kilo. Saya akan diundang ke Harvard, akan diundang kepada Cambridge, akan diundang kepada Oxford. Nah, kalau Yesus hari ini ketemu sama orang Greka, lalu mereka undang dia ke Athena menjadi profesor besar. Ini pertama kali namanya go public. Ini pertama kali namanya go international. Ini pertama kali leave my homeland, leave my country and go to be international. Tetapi saudara baca bagaimana reaksi Yesus. Yesus sama sekali tidak gubris. Yesus sama sekali tidak respons. Setelah mereka membawa orang Greka adalah orang yang terpelajar di zaman itu. Tetapi sekarang Greka adalah orang yang paling miskin di Eropa. Yesus tidak libat di dalam. Yesus tidak mau dipanggil oleh mereka. Dan waktu mereka datang kepada Yesus, Jesus, this is Greek people. They want to see you. Yesus tidak peduli. Yesus mengatakan, now is the time the Son of Man to be glorified by God. Saya sangat terharu. Inilah waktunya aku akan dipermuliakan. Waktu apa? Yaitu tidak lama lagi Yesus akan dipaku telanjang, dipermalukan. Tidak lama lagi, berapa hari lagi dia akan dihukum mati, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa. Tapi Yesus mengatakan, no, it is not something shameful for me. It is something glorifying me. I will be glorified. Saudara-saudara, sudah saya katakan pada waktu permulaan, Yesus mengatakan, dan di dalam pasal 12 kali lagi, oh Father, glorify your name, glorify your Son. Jawaban dari surga berkata, I have already glorified my name, I will glorify it again. Ini semua lain tafsiran sama biasa. Ini semua mempunyai konsep yang lain sama orang biasa. Engkau baca kitab suci kalau tidak ngerti, itu wajar, itu normal. Kalau engkau langsung ngerti, wah engkau Superman, engkau hebat luar biasa. Justru semua yang dikatakan di kitab suci beda dengan konsep manusia. Maka jangan sombong, jangan kira engkau terpelajar. Engkau seorang scholar very learned. Be humble before God. Yesus pada waktu mau dipermalukan, dia memakai kalimat, I will be glorified. Yesus waktu sama sekali gagal, dia mengatakan sukseslah. Di atas kayu salib, dia mengatakan genaplah, bukan malulah, bukan gagallah. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, belum pernah menulis sebuah lagu. Yesus waktu dipaku di atas salib, belum membangun sebuah gedung gereja. Saya lebih hebat sudah bangun gereja. Yesus waktu dipaku di atas salib, belum mempunyai satu sekolah Kristen, universitas Kristen. Tidak ada. When Jesus was crucified, nothing had been done. No school, no literature, no book, no hymns, no music, no songs, no military power, no organization, no deacons, no church, no building have been built. Dia harus mengatakan gagal total. Tapi dia mengatakan no, it is completed. Ini Yesus. Pada waktu Greka mau datang bertemu dengan
Dia tidak mengkoplis. Dia mengatakan, the day of my glorification is come now. Inilah waktunya saya mau dipermuliakan. Dan ini mari kita kaitkan, saya segera berhenti. Kaitkan apa? Kaitkan dengan lagu Salimnya, salimnya. Apa? Malu setengah mati. Begitu kan? Orang dipaku di atas salib. Itu malu, luar biasa malunya. Mungkin sekali seluruh badan ditelanjangin. Dipermalukan. Diludahin. Dipukulin orang. Karena ini engkau sudah disalib. Engkau tidak mungkin membela diri lagi. Engkau hanya menerima, dipermalukan oleh orang lain. Tapi Yesus berkata, no. This is the time Son of Man will be glorified. Disitulah penilaian nilai berubah total, mutlak, qualitative difference. Orang yang mengenal Yesus Kristus, mereka akan mau menjadi yang mulia dianggap malu, yang malu dianggap mulia. Jangan kira yang bodoh yang menjadi hamba Tuhan. Tuhan sedang bekerja untuk mentaklukkan orang yang paling kaya, untuk re-evaluate what is the meaning of life. Apa artinya hidup. Dan saya melihat hari depan kekristenan sangat cerah. Karena orang-orang paling pintar merendahkan diri. Orang-orang paling kaya merendahkan diri. Semua akan kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa? Hanya satu orang yang pernah dipaku di atas kayu salib. Dan dia berkata, the day to be glorified my God is now up. Aku akan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk makin mengerti Tuhan, makin mengikuti teladan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami, pimpinlah kami, sehingga firman yang tercantum di dalam kitab suci, setiap lembar, setiap pasal, setiap bagian, setiap ayat, setiap kalimat masuk ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang mempunyai penilaian tepat menurut kehormatan yang Tuhan tetapkan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.